Baik, kali ini kita akan ketemu dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 11. Oke, nah materi kita masih sama dengan materi minggu sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang perkembangan negara-negara kerajaan maritim Islam di Indonesia. Nah, kalau pekan sebelumnya kita membahas 4 kerajaan maritim Islam di Indonesia. Oke. Nah, minggu lalu kita itu sudah membahas tentang kerajaan Terlak, kemudian ada kerajaan Samudra Pasai, yang ketiga ada kerajaan Aceh, dan yang keempat itu ada kerajaan Demak. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu dari kerajaan Mataram, kemudian dilanjut dengan kerajaan Banten, lalu ada kerajaan Goa, dan diakhiri dengan kerajaan Banjarmasin. Nah, itu adalah kerajaan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja. Nah, yang kelima ya, kalau kita menyambung dari pembelajaran sebelumnya, maka ini adalah kerajaan yang kelima, kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang berkembang pesat di tanah Jawa. Ada berbagai cara yang dilakukan penguasa kala itu demi menjadikan kerajaan Mataram sebagai pusat agama Islam. Misalnya, mendirikan rumah ibadah. Nah, selain itu, kerajaan Mataram juga rutin menerjemahkan naskah Arab, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, hingga mendirikan pesantren demi menjadikan wilayahnya sebagai pusat agama Islam. Nah, jadi memang ada trik-trik ataupun cara-cara yang dilakukan suatu kerajaan untuk menjadikan wilayah kerajaannya itu ataupun pusat kerajaannya menjadi pusat agama Islam. Nah, salah satunya kerajaan Mataram Islam ini gitu, dengan mendirikan pesantren, kemudian menerjemahkan Al-Quran dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kita lihat masa kejayaan daripada kerajaan Mataram Islam. Nah, masa kejayaan berhasil didapatkan saat Mataram Islam itu dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ia diketahui berhasil menyatukan Pulau Jawa dengan mendudukkan raja-raja lainnya. Nah, adapun wilayah kekuasaannya itu meliputi dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sayang, masa kejayaan itu harus berakhir karena ia diketahui wafat saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 hingga 1629 Masehi. Nah, raja-raja yang memimpin kerajaan Mataram Islam. Raja yang pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Nah, Sutawijaya ini juga dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Kala ia menjabat, ia sering melakukan ekspansi ke beberapa daerah untuk mengembangkan wilayah. Jadi pada masa kerajaan itu banyak kerajaan-kerajaan ataupun raja-rajanya yang berusaha untuk terus melakukan ekspansi. Nah, salah satunya adalah kerajaan Mataram Islam ini. Salah satu tujuannya yaitu dengan tetap menjadikan daerah-daerah penjajahan ya, daerah-daerah ekspansi mereka itu menjadi daerah yang sama dengan pusat dari kerajaan tersebut gitu. Kalau tadi di awal kita membahas kerajaan Mataram Islam ingin tetap menjadikan pusat kerajaannya itu menjadi pusat agama Islam. Nah, salah satunya itu dengan menjadikan daerah-daerah lain juga menjadi pusat agama Islam gitu. Nah, ini salah satunya bisa dikatakan sebagai penyebaran agama Islam. Nah, bahkan para penduduk di daerah yang ditaklukkan harus menganut agama Islam. Nah, ini salah satunya gitu ya kan. Jadi memang ada daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan dari suatu kerajaan, maka daerah tersebut harus ikut dan harus mau mematuhi peraturan dari orang yang berhasil menaklukkannya. Nah, hal ini dilakukan demi mencapai keinginannya menjadikan kerajaan Mataram sebagai pusat agama Islam. Sutawijaya diketahui menjabat selama 26 tahun.
dari tahun 1575 Masehi hingga 1601 Masehi. Nah, selanjutnya di tahun 1601 Masehi, kerajaan dipimpin oleh Mas Jolang atau Panembahan Sedo Krapyak. Nah, lanjut, sayang di tahun 1613 Masehi, selisih 12 tahunnya dari 1601 tadi, ia meninggal dunia karena gugur dalam usahanya ekspansi kerajaan Mataram ke daerah Krapyak. Nah, Yogyakarta, daerah Krapyak itu ada di daerah Yogyakarta. Posisinya pun digantikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini raja yang ketiga ya. Tuh, tadi sudah kita bahas yang pertama dan kedua, lalu yang ketiga itu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, Sultan Agung Hanyokrokusumo menjadi raja terbesar dari semua pemimpin kerajaan Mataram. Namun, di tahun 1645, ia meninggal dunia karena usahanya merebut Batavia. Selanjutnya, kepemimpinan dipegang oleh Amangkurat I yang tidak lain anak dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ia memerintah kerajaan Mataram mulai tahun 1645 Masehi hingga 1677 Masehi. Nah, jadi tadi yang ketiga ada Sultan Agung Hanyokrokusumo, kemudian beliau wafat dan digantikan dengan anaknya yang bernama yang bernama Amangkurat I gitu. Nah, terakhir kepemimpinan dilanjutkan oleh Amangkurat II hingga akhirnya kerajaan Mataram mengalami keruntuhan. Nah, itulah raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi memang silih berganti kerajaan gitu ya kan. Ada kerajaan kemudian yang tumbuh, berkembang, lalu kemudian dia runtuh. Dan nantinya kerajaan tersebut akan digantikan dengan kerajaan yang baru, muncul kerajaan baru. Walaupun pada dasarnya awalnya atau cikal bakal dari kerajaan baru ini tetap masih mengadopsi dari kerajaan sebelumnya, seperti itu. Nah, baik, di sini kita akan berbicara tentang keruntuhan daripada kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam dikarenakan hubungan dengan para kolonial Belanda atau VOC yang tidak baik. Nah, diketahui Belanda mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Nah, tadi kan yang terakhir rajanya sebelum Mataram Islam ini runtuh itu adalah Raja Amangkurat II. Hal ini pun membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Oke, nah jadi memang sebelum keruntuhan daripada kerajaan Mataram Islam ini terjadi perselisihan ataupun hubungan tidak baik antara pemerintah Belanda dengan Raja Amangkurat II, sehingga Belanda mulai menguasai daerah-daerah, sebagian besar daerah-daerah yang pernah ditaklukkan ataupun daerah-daerah yang pernah berhasil diekspansi oleh raja-raja di kerajaan Mataram Islam, seperti itu. Nah, karena memang Belanda sudah mulai menguasai daerah-daerah tersebut, maka Belanda kemudian menerapkan peraturan-peraturan yang menyiksa rakyatnya sendiri gitu, menyiksa pastinya rakyat Indonesia. Nah, itulah cikal bakal daripada keruntuhan kerajaan Mataram Islam ini. Baik, kita lanjut kepada yang selanjutnya, yaitu yang keenam ya, kerajaan Banten. Nah, kerajaan Banten atau biasa kita kenal juga dengan Kesultanan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Tepatnya berada di Tatar Pasundan, yaitu di Banten. Nah, kerajaan ini mampu bertahan selama hampir 3 abad, hampir 300 tahun gitu ya kan, melalui masa perkembangan, kejayaan hingga harus runtuh. Jadi memang siklus daripada suatu kerajaan, berdirinya suatu kerajaan itu dia tumbuh, kemudian dianya berkembang, ada masa kejayaannya dan kemudian masa keruntuhannya gitu. Nah, wilayah kekuasaannya pun mampu mencakup Jawa bagian barat sampai ke Lampung. Lumayan luas untuk daerah kekuasaan daripada kerajaan Banten ini gitu. Nah, dan biasanya nama-nama dari suatu kerajaan itu diambil daripada di mana letak mereka, daripada letak kerajaan ini berdiri.
misalkan kayak Banten nih, kita kan dikatakan sebagai kerajaan Banten karena memang dia berdiri di daerah Banten gitu, di tanah Banten pastinya. Oke, kita lanjut. Nah, pada abad ke-16, kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu mempunyai bandar penting seperti Sunda Kelapa atau Jakarta, kemudian Banten dan Cirebon. Kerajaan Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis, sehingga Portugis memiliki izin untuk mendirikan benteng dan kantor dagang di daerah tersebut. Oleh karena itu, seluruh perekonomian di tanah Sunda Kelapa dikuasai oleh Portugis. Nah, demi membatasi pengaruh Portugis di wilayah Pajajaran, Kerajaan Demak mulai menaklukkan bandar-bandar di Pajajaran sekitar tahun 1526. Nah, jadi memang namanya penjajah gitu ya kan. Ketika awalnya mereka melakukan hubungan baik dengan para pemimpin-pemimpin ataupun raja-raja setempat. Nah, setelah itu mereka melakukan hal-hal yang sesuka hatinya gitu, dengan membuat peraturan-peraturan sendiri seperti itu. Nah, karena alasan inilah kemudian Kerajaan Demak mulai menaklukkan bandar-bandar tersebut gitu. Itu terjadi sekitar tahun 1526, yaitu pada abad ke-16. Hingga akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil menguasai Banten dan merebut pelabuhan Sunda Kelapa di tahun 1527, hanya dengan selisih 1 tahun. Hal tersebut juga turut menjadi media penyebaran agama Islam di daerah Jawa bagian barat. Penaklukan wilayah Pajajaran oleh Kerajaan Demak juga turut menyebabkan Kerajaan Banten menjadi di bawah kekuasaan Demak. Nah, jadi memang kita tahu gitu ya kan, Kerajaan Demak ataupun Kesultanan Demak itu salah satu kerajaan Islam juga gitu. Tapi pada akhirnya dia turut menjadi daerah di bawah kekuasaan daripada Banten ini, seperti itu. Nah, pada mulanya pembangunan Banten berfungsi sebagai pusat kerajaan di bidang maritim. Kemudian dalam penataan kotanya, Banten memiliki ciri khas sendiri, yaitu penataan yang bercirikan kota Islam. Kesultanan Banten menjadi kesultanan yang mandiri pada tahun 1552 Masehi setelah Maulana Hasanuddin ditasbihkan oleh ayahnya Sunan Gunung Jati sebagai sultan di Banten. Hal tersebut juga bersamaan dengan Kerajaan Demak yang tengah mengalami kemunduran. Sultan Hasanuddin lalu membuat Banten menjadi pusat perdagangan dan memperluas wilayahnya hingga Lampung sebagai penghasil lada di wilayah Sumatera Selatan. Jadi berhasil atau tidaknya suatu kerajaan itu memang ditentukan dengan pemimpinnya. Siapa pemimpinnya, siapa rajanya gitu ya. Oke. Nah, masa kejayaan. Kerajaan Banten mampu menjadi kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Wah, luar biasa nih. Perdagangan lada di Lampung juga mampu dikuasai oleh Banten. Dari perdagangan inilah, Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi salah satu niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan lautnya pun berkembang pesat ke seluruh Nusantara, sehingga Banten menjadi kawasan multi etnis. Banten juga mampu berdagang dengan negara-negara luar seperti ada Persia, kemudian India, Syam, Vietnam, Filipina, Cina, dan juga Jepang. Nah, memang kerajaan-kerajaan itu apalagi khususnya Islam. Nah, memang khususnya kali ini kita membahas tentang khusus maritim gitu ya kan, keberhasilan dalam bidang maritimnya. Nah, kerajaan-kerajaan ini memang unggul dalam bidang maritim seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, masa kejayaan nih. Masa kejayaan Kerajaan Banten dicapai ketika berada di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1651, yaitu pada abad ke-17 ya. Nah, hingga tahun 1682 dalam
masa kepemimpinannya, Banten memiliki armada yang hebat dan bahkan mampu mempekerjakan orang Eropa. Wah, jarang-jarang gitu ya kan, biasanya kita yang dipekerjakan oleh orang Eropa. Tetapi pada masa kejayaan kerajaan Banten ini, bahkan kerajaan Bantennya yang mempekerjakan orang-orang Eropa seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita belajar dari sejarah. Kita bisa tahu bahwa tidak selamanya kita itu terus-terusan menjadi bawahan dari negara-negara lain gitu ya, bahkan Eropa seperti itu. Nah, bahkan kita pernah mempekerjakan orang-orang Eropa seperti itu. Ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagaimana ke depan kita bisa mengulang sejarah yang memang memiliki dalam tanda kutip yang baik gitu, bukan mengulang sejarah kelam ataupun sejarah buruk. Nah, dalam mengamankan jalur pelayarannya, Banten mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura. Nah, kalau sekarang Kerajaan Tanjung Pura itu di Kalimantan Barat gitu ya. Bukan di Kalimantan, maksudnya Kerajaan Tanjung Pura itu dulunya berada di Kalimantan Barat. Dan menaklukkannya tahun 1661. Sultan Ageng Tirtayasa juga berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya hingga tahun 1671. Nah, masa kemunduran. Kemunduran mulai dialami Kerajaan Banten ketika terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji. Jadi ini lebih kepada, kalau Kerajaan Banten ini lebih kepada faktor internalnya gitu ya kan, faktor internal daripada kemunduran kerajaan ini. Nah, akibat perselisihan tersebut terjadi akibat perebutan kekuasaan, padahal itu terjadi antara seorang ayah dengan putranya gitu ya kan. Nah, hal tersebut dimanfaatkan oleh VOC. Lagi-lagi nih, penjajah memang selalu mengambil sisi untuk bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu. Nah, dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak Sultan Haji. Akibatnya, Sultan Ageng Tirtayasa bersama dua putra lainnya harus bersembunyi di pedalaman Sunda. Dan kekuasaan dimenangkan oleh Sultan Haji karena memang dibantu oleh VOC pada masa itu. Atas kemenangan tersebut, Sultan Haji menyerahkan Lampung pada tahun 1682 kepada VOC sebagai imbalannya. Sebagai imbalan telah berpihak kepada Sultan Haji ini. Selain itu, VOC juga mengeluarkan surat perjanjian yang merugikan kerajaan Banten. Di dalam surat perjanjian tersebut dituliskan bahwa Banten tidak memiliki kekuatan dalam hal politik, ekonomi, dan juga militer. Nah, jadi memang tidak baik juga kita bisa bekerja sama dengan dalam tanda kutip penjajah pada masa itu gitu ya kan, karena memang pertamanya kita yang diuntungkan tapi terakhirnya kita yang dirugikan, seperti kasusnya Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji ini seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang ketujuh, Kerajaan Goa. Oke, tidak asing ya di telinga kita gitu ya kan dengan nama Kerajaan Goa. Kerajaan Goa berawal dari penyatuan 9 distrik yang disebut Bet Salapang oleh Pancalaya atau ketua Dewan Adat. Nah, kemudian didirikan kerajaan dengan raja pertama bernama Tumanurung. Nah, Islam masuk ke Goa pada masa Raja Goa 10, yaitu Raja Karaeng Tuni Palangga Ulaweng. Nah, adapun Raja Goa 14 yaitu I Mangarangi Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin, merupakan raja pertama yang beragama Islam. Jadi, walaupun kerajaan Goa ini termasuk ke dalam kerajaan Islam, tetapi dia tidak dari awal rajanya ataupun penduduknya itu memeluk agama Islam. Jadi, Islam baru masuk itu di kerajaan ini pada masa kepemimpinan Raja Goa ke-10 gitu ya. Itu Islam baru masuk dan rajanya belum beragama Islam ataupun belum memeluk Islam. Nah, raja pertama yang beragama Islam itu yaitu pada masa kepemimpinan Raja Goa yang ke-14, yakni Sultan Alauddin. Nah, kita lanjut. Peran orang Makassar dalam pelayaran di Nusantara berlangsung sejak abad
ke-16. Goa dengan Somba Opu. Nah, Somba Opu itu adalah sebuah pelabuhan ya. Nah, sebagai pelabuhannya adalah kerajaan dagang yang kuat. Kerajaan ini memperdagangkan rempah-rempah untuk ditukar dengan komoditas dari Jawa dan Malaka. Nah, komoditas yang biasanya ditukar itu seperti beras, ada tekstil, kemudian sutra dan juga porselen. Oke, kemajuan perdagangan bebas Makassar mengancam VOC yang sedang berusaha. Lagi-lagi nih VOC yang memang menjadi parasit dalam kerajaan-kerajaan gitu ya kan. VOC yang sedang berusaha memonopoli rempah-rempah Nusantara. VOC tidak mau Makassar menandingi perdagangan VOC di Ambon dan Batavia, sehingga menyebabkan terjadinya Perang Makassar, yaitu perang yang terjadi pada tahun 1666 sampai 1669, selama 3 tahun. Nah, perang ini akhirnya meruntuhkan politik dan ekonomi kerajaan Goa Talu. Oke, kita lanjut. Oke, kerajaan yang terakhir, yaitu kerajaan yang ke-8 adalah Kerajaan Banjarmasin. Kerajaan Banjarmasin ataupun biasa dikenal dengan Kerajaan Banjar ya, adalah kerajaan Islam terbesar dan pertama dalam sejarah perkembangan Islam di kawasan Pulau Kalimantan. Pada masa era Emporium, Kesultanan Banjar memegang peranan penting sebagai salah satu bandar pelabuhan yang menghasilkan komoditi lada. Selain itu, wilayah Kesultanan Banjar juga dikenal sebagai daerah penghasil batu-batu mulia yang bernilai sangat tinggi. Nah, memang kekayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memang luar biasa gitu ya kan. Nah, dengan komoditas andalannya tersebut, Kesultanan Banjar mampu mengambil peran penting dalam percaturan politik perdagangan internasional pada abad ke-17 Masehi. Internasional gitu ya kan. Lintas negara. Oke, selanjutnya kita akan saya akan menyebutkan 5 fakta tentang Kerajaan Banjar ini. Gitu. Nah, yang pertama, Kerajaan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra, yakni seorang pewaris Nagara Daha yang lari ke Banjarmasin. Oke, fakta yang kedua, Kerajaan Banjar mendapat bantuan armada perang dari Demak dengan syarat menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Fakta yang ketiga, Banjarmasin, ibu kota Kesultanan Banjar, berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu menjadi bandar perdagangan internasional. Kemudian yang keempat, Kerajaan Banjarmasin bermula dari hubungan dagang. Bermula dari hubungan dagang, Belanda turut campur terhadap Kesultanan Banjar ini. Fakta yang kelima, dihapuskan secara sepihak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 11 Juni 1860. Jadi maksudnya dihapuskan di sini, Kerajaan Banjar atau Kerajaan Banjarmasin itu dihapuskan secara sepihak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu pada abad ke-19, awal abad ke-19, yakni pada tahun 1860. Nah, oke, baik. Itu adalah materi kita pada video pembelajaran kali ini, lanjutan daripada video pembelajaran sebelumnya. Gitu. Kalau sebelumnya sudah ada kita bahas tentang Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Perlak. Nah, kali ini ada lanjutannya. Gitu. Nah, jadi inilah materi tentang kerajaan-kerajaan Islam, khususnya yang dominan pada bidang maritimnya, untuk perkembangan, kemudian kejayaannya dan keruntuhan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Baik, semoga video pembelajaran ataupun materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat dipahami. Oke, sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.